Dalam setiap fase kehidupan, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari, tanpa memberi perhatian pada perjalanan yang telah kita lalui. Pertanyaan reflektif merupakan alat penting yang mendorong kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan posisi kita saat ini. Apakah kita berada di jalur yang benar? Atau, adakah langkah-langkah yang seharusnya kita ambil untuk memperbaiki diri? Dengan bertanya pada diri sendiri, kita dapat menggali lebih dalam ke dalam pikiran dan perasaan kita, mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Menghubungkan peristiwa masa lalu dengan keadaan kita sekarang juga sangat penting. Misalnya, mungkin kita pernah mengalami kegagalan yang menyakitkan dalam karier kita, tetapi jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, kita bisa menyadari bahwa pengalaman tersebut telah membentuk karakter dan ketahanan kita. Dengan memahami bagaimana setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif, membimbing kita ke titik ini, kita bisa lebih menghargai perjalanan kita dan memahami arti dari setiap langkah yang telah diambil. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tidak hanya membantu kita menyadari potensi kita, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan yang lebih besar. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir kritis, memahami tujuan hidup kita, dan menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Ini adalah ajakan untuk lebih sadar akan diri dan perjalanan hidup kita, serta untuk tidak takut mengeksplorasi dan merangkul perubahan yang akan datang. Konsep efek kupu-kupu mengingatkan kita pada betapapun kecilnya perubahan dapat menghasilkan dampak yang luar biasa. Ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari bisa membentuk masa depan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, bayangkan seorang pengemudi yang memutuskan untuk mengambil rute alternatif dalam perjalanan ke kantor. Mungkin keputusan itu tampak sepele, tetapi di sepanjang jalan baru tersebut, dia memberikan bantuan kepada seseorang yang terjebak di pinggir jalan. Tindakan kecil itu, yang pada awalnya tampak remeh, bisa jadi mengubah hidup orang tersebut, dan bahkan mungkin membuatnya lebih berani untuk membantu orang lain di masa depan. Asal-usul istilah ini berasal dari Edward Lorenz, seorang meteorolog yang menemukan bahwa perubahan kecil dalam data cuaca dapat memicu perbedaan besar dalam hasil ramalan cuaca. Disinilah kita diingatkan bahwa setiap tindakan kita, bahkan yang tampak sepele, memiliki potensi untuk mengubah jalannya sejarah. Seperti ilustrasi kupu-kupu yang mengibaskan sayapnya, kita harus menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memicu reaksi berantai yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Konsep ini juga mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang tanggung jawab kita dalam membuat pilihan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh keputusan, kita seringkali mengabaikan dampak dari tindakan kita. Dengan menyadari efek kupu-kupu, kita didorong untuk lebih berhati-hati dan sadar dalam setiap keputusan, karena kita tidak pernah tahu sejauh mana dampak dari pilihan kita dapat menyebar. Ini adalah panggilan untuk menciptakan perubahan positif, dimulai dari tindakan kecil yang dapat membawa dampak besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Teori kekacauan mengungkapkan kompleksitas dan ketidakpastian yang ada dalam sistem yang lebih besar, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu saling terhubung dengan cara yang rumit. Kita seringkali berpikir bahwa hidup kita diatur dan dapat diprediksi, tetapi kenyataannya, keputusan kecil yang kita ambil dapat memiliki dampak yang tidak terduga. Misalnya, dalam konteks sejarah, keputusan yang tampak sepele oleh seorang pemimpin militer dalam Perang Revolusi Amerika bisa jadi mengubah arah perang dan, pada akhirnya, nasib sebuah bangsa. Pentingnya memahami teori ini terletak pada kenyataan bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. Ketika kita mengalami masa sulit atau kegagalan, mungkin sulit untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita. Namun, setiap pengalaman, baik maupun buruk, memainkan peran dalam membentuk identitas dan masa depan kita. Misalnya, seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan mungkin merasa hancur,
Tetapi jika dia dapat melihat pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga, dia berpotensi untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana di masa depan. Kesadaran akan teori kekacauan juga mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan seringkali menjadi titik awal bagi kesuksesan yang lebih besar. Mungkin Anda pernah merasakan keraguan atau ketidakpastian saat mengambil langkah baru dalam hidup, tetapi justru saat-saat tersebut yang dapat mendorong kita untuk tumbuh dan belajar. Dengan memahami bahwa setiap pengalaman kita memiliki tujuan, kita dapat mengembangkan ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan optimisme. Akhirnya, teori kekacauan mengajak kita untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Dalam dunia yang terus berubah dan seringkali tidak terduga, kita perlu belajar untuk mengandalkan diri pada proses, merangkul ketidakpastian, dan memahami bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol segalanya, kita memiliki kekuatan untuk merespons dan beradaptasi. Ini adalah panggilan untuk merayakan perjalanan kita, meskipun penuh dengan perubahan dan tantangan, karena setiap langkah adalah bagian tak terpisahkan dari kisah kita. Setiap keputusan yang kita buat, tidak peduli seberapa kecil, memiliki potensi untuk memengaruhi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari bahwa pilihan kecil dapat menghasilkan perubahan besar. Misalnya, keputusan untuk bangun lebih pagi dan berolahraga selama 15 menit bisa jadi bukan hanya memengaruhi kesehatan fisik kita, tetapi juga suasana hati dan produktivitas kita sepanjang hari. Kebiasaan positif yang dibangun dari pilihan kecil ini dapat menjelma menjadi dampak jangka panjang yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil dapat menciptakan perubahan yang luar biasa. Misalnya, seseorang yang mulai membaca satu halaman buku setiap hari mungkin tidak melihat hasil langsungnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut bisa membawa seseorang ke dalam dunia pengetahuan yang baru dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Dalam konteks yang lebih luas, saat banyak individu melakukan pilihan kecil yang positif, kita dapat menciptakan dampak kolektif yang signifikan dalam masyarakat. Kita juga perlu menyadari bahwa pilihan kecil dapat memengaruhi orang lain. Sebuah senyuman atau ucapan terima kasih kepada seseorang yang kita temui bisa jadi sangat berarti bagi mereka, memberi mereka semangat untuk menjalani harinya. Tindakan kecil ini dapat memicu reaksi positif, menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan saling mendukung. Kita seringkali underestimate dampak dari tindakan kecil ini, tetapi dalam banyak kasus, hal-hal sederhana inilah yang dapat mengubah suasana hati seseorang atau bahkan hari mereka. Dengan memahami dan menghargai dampak dari pilihan kecil, kita bisa lebih sadar dalam membuat keputusan sehari-hari. Ini adalah pengingat bahwa meskipun kita mungkin tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap, kita memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan positif dalam hidup kita dan kehidupan orang lain. Satu langkah kecil pada satu waktu. Ketika kita menganggap setiap pilihan sebagai kesempatan untuk membuat dampak, kita membuka jalan menuju transformasi yang lebih besar dalam diri kita dan di sekitar kita. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kesadaran dan tindakan positif menjadi sangat penting. Kesadaran mengajak kita untuk lebih peka terhadap pilihan yang kita buat dan dampaknya terhadap diri kita sendiri serta orang lain. Dengan memeriksa pikiran dan perasaan kita, kita dapat lebih memahami motivasi di balik keputusan yang kita ambil. Misalnya, ketika kita merasa tertekan dan cenderung memilih untuk mengisolasi diri, menyadari perasaan tersebut dapat membantu kita mengambil langkah untuk berinteraksi dengan teman atau keluarga, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Tindakan positif muncul dari kesadaran ini. Melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan sikap yang benar, kita dapat mengubah perspektif kita. Contohnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin merasa putus asa. Namun, jika mereka dapat melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi karir baru atau bahkan mengejar passion yang selama ini tertunda,
mereka bisa menemukan jalan baru yang lebih memuaskan. Tindakan positif ini tidak hanya membantu mereka bangkit, tetapi juga menginspirasi orang di sekitar mereka untuk melakukan hal yang sama. Menghadapi ketidakpastian dengan harapan dan ketahanan juga menjadi kunci. Ketika kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat kita kontrol, kita dapat mengalihkan fokus kita pada apa yang dapat kita lakukan. Ini adalah panggilan untuk mengembangkan sikap yang lebih fleksibel dan adaptif. Misalnya, selama masa pandemi, banyak orang di seluruh dunia yang harus beradaptasi dengan cara kerja baru. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan cara baru untuk berinovasi dan berkembang. Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa setiap keputusan dan pengalaman berkontribusi pada identitas kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, membentuk siapa kita. Dengan mengakui hal ini, kita dapat lebih bertanggung jawab atas tindakan kita, dan lebih menghargai perjalanan hidup kita. Meskipun kita tidak dapat mengontrol segalanya, kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah hidup kita dengan cara yang positif. Dengan mengembangkan kesadaran dan berkomitmen pada tindakan positif, kita bisa menciptakan perubahan yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ini adalah panggilan untuk berpartisipasi aktif dalam hidup kita, untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang, dan untuk mengambil langkah-langkah yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita dan meningkatkan kualitas hidup kita serta orang-orang di sekitar kita. Menghargai perjalanan hidup kita adalah langkah penting dalam menemukan makna dan kebahagiaan. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, berkontribusi pada kisah unik yang kita jalani. Saat kita melihat kembali perjalanan kita seringkali menemukan keindahan dalam setiap momen yang membentuk kita menjadi siapa kita saat ini. Misalnya, seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas kuliah mungkin merasa frustrasi di saat itu. Namun, ketika mereka melihat kembali setelah lulus, mereka menyadari bahwa tantangan tersebut telah mengajarkan mereka keterampilan manajemen waktu dan ketekunan. Menghargai perjalanan hidup kita berarti mengakui bahwa setiap rintangan adalah pelajaran yang berharga dan bagian dari pertumbuhan kita. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan dalam karier atau hubungan, tetapi ketika kita mengaitkannya dengan masa depan kita bisa melihat bagaimana pengalaman tersebut membuka jalan bagi peluang baru. Misalnya, seorang penulis yang ditolak oleh banyak penerbit sebelum akhirnya menemukan kesuksesan, mungkin merasa putus asa pada awalnya. Namun, jika mereka dapat melihat setiap penolakan sebagai batu loncatan menuju karya yang lebih baik, mereka dapat menghargai perjalanan yang telah membawa mereka ke titik sukses. Akhirnya, menghargai perjalanan kita adalah tentang menemukan keindahan dalam setiap detil, merayakan kemajuan kita, dan menerima bahwa hidup adalah proses yang berkelanjutan. Dengan kesadaran ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh rasa syukur, menghargai setiap langkah yang telah kita ambil, dan berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh di masa depan. Ini adalah pengingat bahwa hidup adalah perjalanan, bukan tujuan, dan bahwa setiap pengalaman, sekecil apapun, adalah bagian yang tak terpisahkan dari kisah kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.